Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikitnya mempresentasikan materi tentang ekonomi mikro dan makro dalam Islam. Ekonomi mikro merupakan teori ekonomi yang menjelaskan berbagai permasalahan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap unit ekonomi dengan melibatkan unsur syariah sebagai variabel utamanya. Ini berfokus pada individu atau perusahaan yang mencakup produsen, konsumen, pasar, permintaan, dan juga penawaran. Adapun ekonomi makro merupakan teori ekonomi yang menjelaskan berbagai permasalahan kebijakan ekonomi dengan cakupan yang lebih luas, termasuk pengelolaan dan pengendalian sistem perekonomian dalam skala yang lebih besar berdasarkan kaidah Islam mencakup perekonomian suatu negara hingga seluruh dunia. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Kemudian ada persaudaraan dan keadilan universal. 3. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Keempat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Kemudian yang terakhir ada maqasid syariah sebagai tujuan akhir ekonomi Islam. Maqasid syariah merupakan suatu konsep yang mengacu pada maksud dan tujuan hukum Islam yang meliputi pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir ekonomi Islam adalah untuk mencapai maqasid syariah yang meliputi pelestarian harta benda dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan tetap berpegang pada norma-norma moral Islam. Pemenuhan kebutuhan. Konsep pemenuhan kebutuhan merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam. Permintaan terhadap barang dan jasa adalah pemenuhan kebutuhan, sedangkan produksi adalah penyediaan barang dan jasa. Selain itu, konsep pemenuhan kebutuhan juga berkaitan dengan konsep konsumsi dalam ekonomi Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan manfaat duniawi dan dunia lain. Kemaslahatan duniawi menunjukkan pada terpenuhi kebutuhan dasar manusia, sedangkan kemaslahatan dunia lain merujuk pada terpenuhinya kewajiban agama. Pemenuhan kebutuhan berkaitan juga dengan konsep kelangkaan dalam ilmu ekonomi. Kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan dan keinginan manusia melebihi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan hendaknya dilakukan dengan cara yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sejalan dengan konsep masalah yang mengacu pada peningkatan kepentingan untuk kepentingan umum dan pencegahan kerugian. Konsep pemenuhan kebutuhan merupakan aspek yang berkaitan dengan konsep permintaan, konsumsi, kelangkaan, dan kemaslahatan. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan manfaat duniawi dan dunia lain, sedangkan pemenuhan kebutuhan hendaknya dilakukan dengan cara yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Pertumbuhan optimum dan employment. Kebutuhan pertumbuhan optimal dan lapang kerja penuh merupakan hal yang penting dalam ekonomi Islam. Tujuan dari pertumbuhan optimal dan lapang kerja penuh adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, distribusi kekayaan, dan pendapatan yang adil. Stabilitas nilai mata uang juga penting untuk memastikan bahwa mata uang tersebut dapat berfungsi sebagai media pertukaran yang adil, dengan standar yang adil untuk pembayaran di masa depan dan penyimpanan nilai yang stabil. Selain itu, peningkatan mobilitas dana tabungan dan investasi untuk pembangunan ekonomi secara adil dapat menjamin kembalinya keuntungan bagi semua pihak yang berkepentingan. Kebijakan moneter Islam bertujuan untuk mencapai tujuan pertumbuhan optimal dan lapang kerja penuh dengan menggunakan metode alternatif selain suku bunga. Kebijakan moneter Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kewajaran, dan bertujuan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral Islam. Singkatnya, konsep pertumbuhan optimal dan lapang kerja penuh penting dalam ekonomi Islam untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, distribusi kekayaan, dan pendapatan yang adil. Kebijakan moneter Islam
tujuan untuk mencapai tujuan ini dengan menggunakan metode alternatif. Selain suku bunga dan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai moral Islam. Distribusi merata. Konsep pemerataan merupakan aspek penting dari keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Keadilan distributif adalah suatu konsep yang menilai proporsionalitas atau proporsionalitas berdasarkan prestasi, kebutuhan, dan kemampuan. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah pemerataan pendapatan dan kekayaan. Pemerataan pendapatan kekayaan penting untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Pemerataan kekayaan dan pemerataan pendapatan. Konsep pemerataan berkaitan dengan konsep keadilan distributif yang berlandas pada prinsip kewajaran. Pemerataan pendapatan dan kekayaan merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang harus diikuti untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, distribusi kekayaan, dan pemerataan pendapat.